Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Berjumpa lagi dalam program Ambil Hikmahnya Aja di channel Living Room Podcast. Mudah-mudahan yang kita bicarakan memberikan manfaat ilmu buat kita semua. Kata para ulama, puasa itu as-saumu tazkirun bin ni'mah. Puasa sebagai cara pengingat nikmat. Begini ceritanya. Banyak sekali nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat, Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita coba menghitung nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita, nggak mungkin kita bisa ngitungnya. Saking banyaknya. Kemudian fal insanu idza takarrarat alaihimun ni'am qallat syu'uruhu biha. Manusia tuh karena sering mendapatkan nikmat, kadang-kadang suka lupa kalau itu nikmat, menyia-nyiakan nikmat. Wa qad tu'rafu ni'matu bizawaliha. Yang namanya nikmat baru terasa kalau udah nggak ada. Kalau sudah tiada baru terasa. Begitu kata Bang Haji Roma Irama. Judulnya Kehilangan tuh. Albumnya keberapa tuh? Ya nggak? Nikmat baru terasa kalau udah nggak ada. Contohnya puasa. Kita lagi puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Makanan, minuman, nikmat bukan? Nikmat. Kita karena dengan gampangnya makan, dengan gampangnya mendapatkan minuman, kita kadang suka buang-buang makanan, buang-buang minuman. Contoh kadang-kadang ada acara nih, di masjid kayak di kantor, di mana gitu, dibagiin air mineral di gelas. Diminum baru sedikit, sisa masih banyak, diapain? Dibuang. Itu minuman nikmat. Saya kadang bilang tuh kalau ada acara di masjid, Pak, air habisin Pak. Udah kenyang Pak Ustadz. Terus siapa Pak yang habisin? Panitia Pak Ustadz. Kembung panitia, ya enggak? Yang hadir 100 orang, ya enggak tuh? Minuman tuh nikmat, ya enggak? Besok lebaran nih, di ruang tamu kita, kan disediain tuh air mineral di gelas. Ada tamu datang, itu air mineral dicolokin pakai sedotan. Minum dikit, gitu kan? Sisa masih banyak, diapain? Dibuang. Kita suka buang-buang makanan. Besok di ruang tamu, tulisin tuh, di meja ruang tamu kita. Minuman tuh, habiskan, atau jangan diminum sama sekali. Wah, itu tamu ketakutan, ya enggak? Itu minuman nikmat, ya enggak? Minuman nikmat. Nikmat baru terasa kalau udah nggak ada. Pas kita puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Baru terasa banget ngeliat air segelas. Nikmatnya luar biasa. Lihat air setengah gelas bekas sahur. Kita mikir, ya Allah tuh air. Kenapa semalam gua nggak habisin? Ya gitu. Nikmat begitu. Baru terasa kalau udah nggak ada. Ya kan? Indonesia termasuk negara yang paling banyak buang-buang makanan. Cari tuh di internet ada tuh, tulis di Google tuh, negara-negara paling banyak buang makanan. Nomor 1 Saudi Arabia. Nomor 2 Indonesia. Nomor 3 Amerika Serikat. Nomor 4 Uni Emirat Arab. Sebagai negara yang paling banyak buang-buang makanan. Kita nih orang Indonesia contohnya, kalau ada kondangan. Ada kondangan. Tuh kan kalau kondangan prasmanan, ya enggak tuh? Ada daging, ada telur, ada ikan, ada, maksudnya begini, yang senang daging ambil daging, yang suka ayam ngambil ayam, yang sukanya ikan ambil ikan. Ini kadang orang semuanya diambil, diratain, ada nggak tuh? Nasi, kadang ayam dulu, nasi, ayam, nasi, sate, semuanya diambil, sayur sop, asinan, recek, paling ujung kuah bakso diguyur. Wah, elah ya nggak tuh? Paling ujung ada sayur godok, semua dicampurin, dimakan tuh. Sayur apaan nih? Ya enggak? Akhirnya diapain? Dibuang tuh makanan. Kita suka buang-buang makanan. Nikmat baru terasa kalau udah nggak ada. Kata para ulama, dengan berpuasa kita jadi sadar nikmat. Makanan nikmat, minuman nikmat. Ketika puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum, baru terasa, ya Allah. Ya nggak tuh? Makanan, minuman itu nikmat. As-saumu tazkirun bin ni'mah. Puasa sebagai pengingat nikmat. Kesehatan nikmat bukan? Nikmat. Kapan terasanya? Kalau lagi sakit. Ya enggak? Maka jaga kesehatan. Nih mata bisa ngelihat nih nikmat. Nih telinga nih, kuping bisa mendengar itu nikmat. Mata jangan sembarangan dikucek-kucek. Telinga jangan sembarangan dikorek-korek. Bapak-bapak nih kadang-kadang, ya enggak? Ngorek kuping pakai apaan? Pakai kunci motor. Ya enggak? Wah, kalau nyala gimana ya? Ngeng. Metik. Ya enggak? Nikmat, coba kalau gendang telinganya pecah, gimana itu? Ya kan? Nih kadang orang kantoran nih, makan siang, soto babat, 3 mangkok, emping setoples,
minumnya sop duren. Aman bang, aman. Iya nggak tuh? Abis makan kaki diseret, nggak bisa jalan. Hidup tuh nikmat. Punya kerjaan tuh nikmat. Kapan terasa? Kalau nganggur, kerja yang benar. Iya nggak? Masuk jam 8, pulang jam 5. Ini orang kerja sampai kantor jam 10. Jam 3 udah nyampe rumah. Akhirnya dipecat sama bosnya dah. Nganggur dah. Baru nyanyi. Kalau sudah tiada baru terasa. Ya nggak tuh? Punya duit, punya harta. Nikmat nggak? Nikmat, jangan boros. Ya nggak nih? Belanja boleh nggak? Boleh, jangan berlebihan. Ini kan sekarang zamannya belanja online nih. Orang semuanya dibeli-beli. Ya nggak? Kan ada suara yang paling senang kita dengar tuh. Suara tok tok tok. Paket, siap. Nah, gitu ya gitu. Orang dengar suara paket tuh girang, ya enggak? Tapi ingat, boleh belanja jangan boros. Sangat banyak nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Kapan terasanya? Kalau udah nggak ada. Makanan nikmat, minuman nikmat, punya kerjaan nikmat, kesehatan nikmat. Ada yang bilang, hidup yang paling nikmat manakala kita masih punya orang tua. Dan baru terasa kalau udah nggak ada. Betul nggak tuh? Tidak ada orang yang paling sayang kepada anak kecuali orang tuanya. Ibu-ibu sama anak sayang nggak? Sayang. Sayang Pak Ustadz. Saya tuh sering isi pengajian ibu-ibu. Kalau ngaji tuh dibagiin kue dalam kotak tuh, dalam box. Kagak dimakan. Ibu-ibu tuh dilihat doangan. Wah, anak gua demen nih. Dibawa pulang. Buat siapa tuh? Buat anaknya. Ibu-ibu kalau ada hadir di pesta, kondangan gitu, ada kue yang enak-enak, siapa yang dipikirin? Anak-anaknya. Di pesta nih banyak kue yang enak-enak, langak klinguk. Pas sepi masukin tas dah. Gitu tuh kan, jeruk, anggur, apa aja dimasukin. Ya Allah, luar biasa dah. Ada yang kata orang Betawi itu saking sayangnya sama anak tuh kadang-kadang sampai lupa kalau tuh anaknya. Ya enggak tuh? Dia punya bayi, ini punya baby. Sampai lupa kalau tuh anaknya. Nong neng. Ini anak siapa? Tuh anak dia tuh padahal. Ya enggak, saking sayang sampai lupa. Ya enggak tuh? Suaminya curiga, bukan anak kita deh. Iya Mas, anak kita. Bapak 3 hari nih bininya nyanyi, ini anak siapa? Ini anak siapa? Kata suami, jangan-jangan bukan anak gua lagi deh. Ya enggak tuh? Ada tes DNA. Saking sayang sama anak. Tidak ada orang yang paling sayang kepada anak kecuali orang tua. Bapak-bapak coba dah, kalau jalan ke taman, tugas keluar kota, ada taman, kolam renang, tempat bermain, siapa yang dipikirin? Anak, betul nggak? Ini bapak yang normal ya, bapak yang bener nih, ya kan? Kalau bapak yang nggak normal sih yang dipikirin bukan anaknya. Ini kalau buat cewek enak ya buat cewek. Hidup yang paling nikmat manakala kita masih punya orang tua. Tidak ada doa yang paling mustajab kecuali doa orang tua. Oh, orang tua doanya mustajab. Ya kan, nenek kalau cucu lahir, apa kata nenek? Ya Allah, pas begitu cucunya lahir, mudah-mudahan cucu saya hidupnya senang, kemana-mana naik mobil, megang duit yang banyak. Jadi apa anaknya cucunya tuh? Jadi kenek, kemana-mana naik mobil, megang duit yang banyak, masya Allah. Ada syair bilang begini, wal mar'u madama hayyan yustahanu bihi. Seorang selagi hidup kadang disia-siakan. Wa ya'zumur ruz'u fihi hina yuftaqadu. Begitu besar musibah, kesedihan yang kita rasakan manakala mereka sudah tidak ada. Ya enggak? Ada orang tua masih hidup, anaknya enggak tengokin, jarang main, jarang diliatin. Begitu udah meninggal orang tuanya baru ngomong, sedih ya enggak punya orang tua. Emang waktu ada ente sering kunjungin? Enggak juga sih. Nah, begitulah nikmat baru terasa manakala sudah tidak ada. Tidak ada orang yang paling sayang kepada anak kecuali orang tua. Ya kan? Ini lebaran. Saya punya pengalaman tuh dulu orang tuh. Saya kebetulan anak ke-13 dan anak ke-11 dari 13 bersaudara. Ya enggak? Dulu kalau lebaran beli baju di Pasar Mester Jatinegara tuh. Kita kan kagak ngikut. Diukur doang kan pakai lidih atau pakai benang tuh, dijengkalin gitu ya. Saking sayangnya orang tua nih kadang-kadang nih, saya pakai baju nomor 5, dibeliin nomor 8. Pas lebaran tuh, ya enggak? Pas lebaran dipakai, nih baju longgar gitu, pici koplok kegedean. Mak, kegedean nih mak. Kata ibu kita, biar muat 3 tahun. Begitu tuh, ya enggak? Ya Allah, ya enggak? Sayang banget tuh orang tua sama anak. Dulu tuh orang jarang-jarang motong ayam. Dulu kalau motong ayam nih, mana yang banyak dagingnya? Paha, dada. Buat siapa? Buat anaknya. Ibunya makan apaan?
pala sama ceker, sama leher. Apa kata anaknya? Bilang sama ibunya, Bu, demen banget Bu makan ceker sama pala. Gue bukan demen ceker, daging buat lu biar lu pinter. Begitu tuh, Masya Allah. Jadi puasa mengajarkan kepada kita bahwa banyak sekali nikmat yang Tuhan berikan kepada kita dan baru terasa manakala sudah tidak ada. Sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa agar nikmat tidak hilang. Bunyi doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada hilangnya nikmat yang kau berikan kepadaku. Nikmat bisa hilang. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahwili afiyatik wa fajaati nikmatik wa min jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada hilangnya nikmat yang kau berikan padaku, daripada berubahnya kesehatanku, daripada datangnya musibah yang datang secara tiba-tiba, dan aku berlindung padamu dari segala murkamu ya Allah. Nikmat kalau nggak dijaga bisa hilang. Ibu-ibu yang punya suami nikmat nggak? Nikmat, ya kan? Jaga tuh suaminya, persaingan ketat, ya. Ini kadang suami di mana-mana ngelihat perempuan yang cakep-cakep, pas pulang ke rumah bininya rebek banget dah, ya kan? Hati-hati Bu, motor aja bisa hilang, ya nggak? Apalagi suami, ya nggak tuh? Ya kan di mana-mana suaminya ngeliat yang wangi-wangi, yang cakep-cakep. Sampai rumah lihat bininya rebek banget, pakai daster bolong-bolong. Sunnahnya Bu, ini buat para istri nih, ya enggak? Sunnahnya kalau tidur pakai parfum, pakai minyak wangi, guyur, minyak wangi guyur, biar suaminya senang, ya enggak? Ini ada orang perempuan tidur sama suaminya, tidur pakai apa tuh? Yang pedas banget tuh, pakai press care, selebar leher di sini nih, ya enggak? Wah, suaminya cium dikit, melepuh. Ingat Bu, persaingan ketat. Apa kata suami? Neng, pakai apaan sih Neng? Pakai press care Bang. Ganti dong lu yang lain. Besok ganti minyak tahun. Ingat Bu, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Persaingan ketat. Sangat banyak nikmat yang Tuhan berikan kepada kita, baru terasa kalau sudah tidak ada. Nikmat bisa hilang kalau kita merasa aman-aman saja. Kita doa seperti doa Nabi, mudah-mudahan nikmat yang kita punya tidak hilang. Dan ingat, jangan pernah kita menyia-nyiakan makanan, nikmat, minuman, nikmat, jangan disia-siakan. Semoga kalau kita disediain air, cuman air mineral di gelas paling 200 ml, habisin. Ya kan? Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan pada kita, kalau kita jaga, ditambahin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.